Hai, selamat pagi, selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi-nyanyi dulu bagi nama Tuhan. Ayo bang, kita tidur. Sama-sama katakan. Hanya kau milikku di surga. Lebih semangat lagi. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Sama-sama. Pagi hari ini bilang sama Tuhan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Enakan bangun pagi langsung nyembah Yesus, bangun pagi langsung bersuka cita karena kebaikannya. Sama-sama sebelum kita masuk dalam renungan singkat ini, tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami menyadari kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami minta kekuatan-Mu yang ajaib itu menopang kami, menuntun kami sepanjang hari ini. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, agar lidah bibir perkataannya boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah Roh Kudus, bekerjalah dalam renungan singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya Yesus adalah sumber kekuatan kita. Sama-sama kita katakan, amin. Rasanya menyenangkan ya, bangun pagi kita langsung menyembah Allah. Bangun pagi kita langsung ingat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Tuhan selalu ingat saudara, dan Tuhan selalu mengasihi saudara. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya, adalah minoritas namun berkualitas. Setiap kali kita mendengar kata minoritas, kita suka merasa inferior, kita suka merasa diskriminasi, kita suka merasa kayaknya nggak mungkin deh minoritas bisa menjadi orang-orang besar di tengah-tengah mayoritas. Pak Pendeta, saya satu-satunya orang Kristen di tengah-tengah bukan orang Kristen. Pak Pendeta, saya satu-satunya orang Batak, orang Jawa, orang Manado, orang Chinese di tengah-tengah orang yang sukunya beda sama saya. Oh Pak Pendeta, saya ada di luar negeri, saya satu-satunya orang Indonesia di tengah-tengah orang-orang asing. Minoritas tidak selalu selamanya buruk. Bahkan minoritas tidak selalu selamanya saudara dan saya mengalami penindasan dan sebagainya. Sisi baik dari minoritas adalah saudara dan saya lebih mudah dikenali. Apalagi kalau minoritas tersebut berprestasi. Saya teringat sebuah kisah yang menarik dalam kitab Daniel 1, ayatnya yang ke-19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Kalau sudah baca ayat selanjutnya, mereka 10 kali lipat lebih pandai dari orang-orang paling pandai di seluruh negeri. Sekalipun Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria adalah orang asing, mereka adalah seorang orang buangan, mereka adalah budak, tetapi mereka memiliki kualitas, minoritas namun berkualitas. Bahkan cerita yang menarik, Alkitab katakan Yusuf, dia seorang budak, dibuang oleh saudara-saudaranya jadi budak, jadi narapidana. Tapi dimanapun Yusuf dibuang, dia menjadi orang-orang yang berprestasi. Yusuf dibuang jadi budak, budak berprestasi. Yusuf dibuang, difitnah, menjadi narapidana, menjadi narapidana berprestasi. Bahkan Yusuf dibuang, dilupakan oleh juru minum, juru makan yang mimpinya diartikan oleh Yusuf. Alkitab katakan apa? Dia juga berprestasi. Bahkan ketika Yusuf menjadi bawahan dari Firaun, menjadi pemerintahan, dia orang yang berprestasi. Isunya bukan di mana tempatnya, tapi isunya di mana Tuhannya. Karena Tuhan boleh menempatkan saudara di tempat yang buruk sekalipun, tapi jikalau bersama dengan Tuhan, padang gurun,
akan menjadi Taman Eden yang berlimpah air, susu dan madunya. Tapi tanpa Tuhan, Taman Eden, tempat yang berlimpah susu dan madu, akan menjadi padang gurun. Ketika saudara dan saya disertai oleh Tuhan, maka saudara dan saya dipastikan akan berhasil. Yang membuat Yusuf, Daniel, Misael, Azaria, dan Hanaya di tempat-tempat jauh menjadi budak orang-orang buangan berhasil. Kata kuncinya ada Allah menyertai mereka. Sebelum saudara ke kantor, sebelum saudara melakukan aktivitas apapun juga, hari ini minta Tuhan sertai saudara. Hari ini akui kau nggak mampu tanpa Dia. Hari ini bilang dengan imanmu, Yesus, Allah Roh Kudus, aku undang kau untuk menuntun langkahku, memberikan aku hikmat, memberikan aku kekuatan, memberikan aku damai sejahtera. Tuntunlah aku menjadi sama seperti Daniel, sama seperti Yusuf, sama seperti orang-orang minoritas, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Jangan kecil hati ketika engkau menjadi satu-satunya orang percaya di kantor saudara. Justru bersukacitalah, karena hanya melalui engkau Kristus dapat bekerja dalam hidup saudara. Jangan merasa minder ketika orang mendiskriminasikan saudara karena suku, ras, agama, atau gender saudara. Tapi bersukacitalah, karena ketika saudara mengandalkan Tuhan, sesuatu yang ajaib dapat Allah nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Sekalipun kita minoritas, kita dapat berprestasi. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Kristus Yesus Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini kepada setiap teman-teman saudara yang merasa minoritas, kepada setiap mereka yang merasa minder karena kelemahan mereka, kepada setiap mereka yang merasa mereka satu-satunya perempuan, mereka satu-satunya suku tertentu di tempat tertentu, mereka satu-satunya orang percaya di tengah-tengah bukan orang percaya. Agar sama seperti Tuhan menyertai Daniel, Misael, Hanaya, dan Yusuf, Tuhan yang sama juga menyertai saudara dan saya. Yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kami kita bersuka cita sama Tuhan. Kita bilang, Allah sumber kuatku. Dengan iman percaya, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bye bye. Yang punya surga, crazy love with you.